Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 8 and today we are going to present chapter 9 dengan topik language contact 2 yaitu Pidgin, Creole, and New Englishes. Pada topik ini itu membahas tentang bagaimana bahasa baru muncul ketika dua penutur bahasa yang berbeda bertemu dan perlu untuk berkomunikasi. Sebelum masuk ke materi, let me introduce myself. My name is Isnawati as a moderator for today, and rekan saya Naila Fauzia, Sulastri, dan Afifah Rahmalia. Baiklah, marilah kita mendengarkan pemaparan dari pemateri pertama yaitu Naila Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di slide ini, saya akan memulai dengan sedikit kata pengantar. Nah, ketika dua atau lebih kelompok yang berbeda bahasa saling berinteraksi, akan terjadi yang namanya kontak bahasa. Nah, dari kontak inilah bisa muncul bahasa-bahasa baru. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat multibahasa, misalnya di daerah perdagangan, kolonisasi, atau migrasi tenaga kerja. Jadi intinya, dari pertemuan antar bahasa inilah muncul sistem komunikasi baru yang dibuat manusia agar tetap bisa saling memahami, walaupun mereka tidak punya bahasa yang sama. Selanjutnya, what is Pidgin? What is the Pidgin? Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan Pidgin. Jadi, teman-teman, Pidgin adalah bahasa sederhana yang terbentuk dari pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang tidak memiliki bahasa bersama. Pidgin diciptakan untuk tujuan praktis, misalnya untuk berdagang, bekerja, atau berinteraksi untuk sehari-hari. Pidgin juga merupakan campuran dari beberapa bahasa. Biasanya Pidgin atau kata-katanya banyak diambil dari bahasa dominan atau disebut super straight, contohnya bahasa Inggris atau Prancis, dan dicampur dengan elemen dari bahasa lokal seperti tata bahasa atau cara pengucapan. Sebagai contoh, dalam Cameron Pidgin English ada kata-kata seperti chop artinya eat, don't artinya already, dan go artinya will. Jadi Pidgin itu seperti versi ringkas dari beberapa bahasa yang digabung supaya orang-orang dengan latar belakang berbeda bisa saling memahami. Selanjutnya yaitu characteristic of Pidgin. Jadi teman-teman, Pidgin punya ciri khas yang membuatnya mudah digunakan, efisien, dan cocok untuk komunitas lintas bahasa. Walaupun sederhana, Pidgin punya aturan dan sistem tersendiri yang membuatnya tetap bisa berfungsi dengan baik. Karakteristik yang pertama yaitu simple grammar. Di sini Pidgin tidak punya aturan rumit seperti dalam bahasa formal umumnya. Biasanya kata kerja tidak berubah bentuk dan keterangan waktu ditunjukkan lewat kata tambahan seperti don't atau go. Contohnya, he go come tomorrow artinya he will come tomorrow, yang arti dalam bahasa Indonesia yaitu menandakan waktu dan menandakan waktu akan datang. Jadi, meskipun strukturnya sederhana, tetap bisa menyampaikan makna waktu dengan jelas. Karakteristik yang kedua yaitu limited vocabulary. Jadi teman-teman, Pidgin punya jumlah kata yang sedikit, tetapi setiap kata bisa dipakai untuk banyak makna. Tetapi maknanya juga biasanya tergantung konteks pembicaraan ya. Contohnya kata Billy bisa berarti perut, tapi juga bisa dipakai untuk perasaan atau keinginan. Jadi satu kata bisa mewakili beberapa konsep tergantung situasi dan konteksnya. Karakteristik yang terakhir yaitu multifunctional words. Jadi teman-teman, dalam Pidgin satu kata itu bisa berfungsi sebagai kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Misalnya dalam talk Pidgin, kata sick bisa berarti sakit, penyakit, atau membuat sakit. Fleksibilitas ini membuat Pidgin tetap efektif. Misalnya,
posisi kata don't atau go dalam kalimat sudah cukup memberitahu apakah sesuatu sudah terjadi atau belum. Dengan cara seperti ini, penutur pidgin bisa menyampaikan banyak hal tanpa perlu struktur tata bahasa yang rumit. Jadi selanjutnya ada types of pidgin. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidgin menurut para pakar sosiolinguistik. Pidgin dapat dibagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan tingkat kompleksitas dan fungsi penggunaannya. Jenis yang pertama ada jargon atau pre-pidgin. Jadi, pre-pidgin ini adalah tahap paling awal dari terbentuknya pidgin. Strukturnya masih belum stabil, kosakatanya sangat terbatas, dan biasanya orang juga menggunakan gerakan tubuh atau isyarat untuk saling mengerti. Pidgin jenis ini muncul ketika dua kelompok yang berbeda bahasa baru pertama kali berinteraksi, misalnya dalam kegiatan perdagangan dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu stable pidgin atau pidgin yang stabil. Jadi teman-teman, pada tahap ini pidgin sudah memiliki struktur tata bahasa dan kosakata yang lebih tetap. Namun penggunaannya masih terbatas pada situasi tertentu, seperti di tempat kerja atau di pasar. Contohnya adalah Vanakalo di Afrika Selatan yang digunakan antara penutur bahasa Inggris, Afrikaans, dan Zulu. Jenis yang ketiga yaitu expanded pidgin atau pidgin yang berkembang. Pidgin jenis ini muncul ketika bahasa tersebut mulai digunakan dalam lebih banyak konteks kehidupan, misalnya di rumah, dalam kegiatan politik, atau di sekolah. Struktur dan kosakatanya menjadi lebih lengkap dan ekspresif. Contohnya adalah tok pisin di Papua Nugini yang bahkan digunakan sebagai bahasa nasional. Jenis yang keempat yaitu Creole. Jadi teman-teman, Creole ini sebenarnya berasal dari pidgin yang sudah berkembang dan kemudian menjadi bahasa pertama bagi suatu komunitas. Artinya, anak-anak di komunitas itu belajar bahasa tersebut sejak lahir. Contohnya adalah Jamaican Creole di Jamaika dan Haitian Creole di Haiti. Jadi, teman-teman, secara singkat, pidgin sudah berkembang dari bentuk yang sangat sederhana menjadi bahasa yang kompleks tergantung pada kebutuhan komunitas para penggunanya. Dan juga pidgin menunjukkan bagaimana manusia mampu menciptakan bahasa baru untuk bisa saling memahami dan memahami dalam situasi lintas budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, thank you Naila Fauzia for the explanation. Next we move to pemateri kedua yaitu Sulastri. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu historical background. Sebagian besar bahasa pidgin dan Creole muncul pada bahasa kolonialisme dan perbudakan. Saat itu terjadi yang disebut perdagangan segitiga, di mana orang-orang Afrika dibawa ke Amerika dan Karibia untuk dijadikan budak karena mereka berasal dari suku dan bahasa yang berbeda. Mereka kesulitan untuk saling berkomunikasi, akhirnya mereka menciptakan bahasa baru yang bisa dipahami bersama, yaitu bahasa pidgin. Lama-kelamaan, pidgin ini berkembang dan menjadi bahasa Creole, yaitu bahasa yang stabil dan digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Selanjutnya yaitu a sample of Creole. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh berasal dari Creole. Di Jamaika, ada Jamaika Creole yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Di Haiti, ada Haitian Creole yang berasal dari bahasa Prancis. Di Karibia juga ada Papiamento yang berakar dari bahasa Spanyol dan Angolar dari bahasa Portugis. Semua bahasa ini lagi sekedar kode komunikasi sederhana, tetapi sudah menjadi bahasa ibu yang digunakan oleh seluruh komunitas dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu struktur of Creole. Bahasa Creole memiliki sistem tata bahasa yang unik dan lengkap. Misalnya, mereka saling memakai penafian ganda seperti no dog bite no cat
yang berarti tidak ada anjing yang menggigit kucing. Mereka juga bisa menghilangkan kata kerja to be, contohnya the cafe cold, yang berarti kopinya dingin. Selain itu, Creole menggunakan reduplication, yaitu pengulangan kata seperti fine yang artinya sangat indah. Dan mereka juga memakai verba berurutan, misalnya dia ambil pisau potong daging. Semua contoh ini menunjukkan bahwa bahasa Creole bukan bahasa campuran sembarangan, tetapi punya struktur yang lengkap dan teratur seperti bahasa lain pada umumnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia pemaparan dari Sulastri. Next, kita akan mendengar pemaparan terakhir dari Afifah Rahmalia. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang origin teori. Para ahli bahasa berusaha menjelaskan bagaimana Pidgin dan Creole terbentuk. Teori monogenesis mengatakan semua Pidgin berasal dari satu Pidgin Portugis awal. Teori independent development berpendapat bahwa kondisi sosial yang mirip menghasilkan bentuk Pidgin yang mirip di berbagai tempat. Universal linguistik menegaskan bahwa manusia secara alami menyederhanakan bahasa ketika berkomunikasi lintas bahasa. Hipotesis bioprogram Bickerton menyatakan bahwa tata bahasa bawaan anak-anak mengubah input Pidgin menjadi tata bahasa Creole yang lengkap. Sedangkan teori gradualis Baker melihat Creole berkembang secara perlahan dari generasi ke generasi. Yang kedua itu New English. Setelah masa kolonialisme, bahasa Inggris menyebar ke seluruh dunia melalui pendidikan dan administrasi. Di banyak negara, bahasa Inggris diadaptasi agar sesuai dengan bahasa dan budaya lokal. Bentuk-bentuk baru ini disebut New English. Mereka digunakan secara luas di sekolah, media, dan pemerintahan, misalnya di India, Singapura, dan Nigeria. Yang terakhir yaitu Features of New English. New English memiliki ciri khas yang membedakannya dari bahasa Inggris British dan American. Misalnya, copy pronoun seperti my brother, he is working. Invariant text seperti he is coming, isn't it? Double conjunction seperti tough, he works hard but he fails. Ciri-ciri ini menunjukkan bagaimana bahasa Inggris menyesuaikan diri dengan irama dan logika bahasa lokal, mencerminkan kreativitas linguistik, bukan kesalahan. Okay, that's all from me. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah dia pemaparan dari 3 pemateri hari ini. To conclude, we can see that Pidgin, Creoles, and New Englishes are all results of language contact and adaptation. Pidgin starts as a simple context language, Creole grows into a native language, and New Englishes shows how English can evolve in different parts of the world. Dari semua ini membuktikan bahwa bahasa itu hidup, berubah, beradaptasi, dan tumbuh bersama penuturnya. That's all for our presentation. Thank you so much. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.